Terima kasih Kak Suci ya. Pertama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama saya izin terima kasih kepada pengurus Genbi dan juga kepada ketua Genbi juga dan kepada teman-teman yang lain yang ikut hadir untuk meramaikan kegiatan kita ini. Ya insya Allah mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan nanti ini bisa jadi bermanfaat dan tentunya saya pribadi juga banyak belajar dan saya juga sampai sekarang ini juga lagi sedang belajar dan saya juga sama seperti dengan Abang Dariswan tadi. Saya juga bukan motivator, saya mungkin di sini hanya lebih banyak bercerita tentang pengalaman atau penguatan dan temuan-temuan saya ketika saya memulai bisnis saya gitu. Nah, mungkin berangkatnya mungkin saya di awal, saya sebelum saya sebelum saya memulai bisnis Mibi Parfum atau skincare dan alhamdulillah kita juga ada pengiriman kargo, Benz Kargo yang ekspedisi di luar negeri dan dalam negeri juga lagi sedang merintis juga. Nah sebelumnya saya juga dulunya juga ikut orang ya, ikut orang. Nah juga sebelumnya saya menariknya sebelum saya belajar berwirausaha, saya juga dulu pernah bekerja di salah satu kampus ya, bekerja di salah satu kampus swasta di Medan. Saya banyak di rotasi di unit-unit mana saja. Saya di kampus itu saya di bagian teknisi AC. Setelah itu saya memutuskan saya untuk singkat cerita saya memutuskan untuk saya resign, saya keluar. Terus juga saya harap saya bisa di luar dari kerjaan saya itu saya bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik. Ternyata beberapa kali saya banyak memasukkan CV saya di perusahaan-perusahaan, hampir 7 perusahaan, satu pun tidak ada yang terima saya. Nah akhirnya sempat galau juga gitu, sempat juga menjadi pengangguran yang nggak jelas gitu kan, banyak menghayal gitu. Singkat cerita saya dikenalkan dengan teman saya suatu produk parfum, dan ini bukan parfum saya yang sekarang, produk parfum itu. Dan alhamdulillah saya kurang lebih 4 tahun belajar tentang parfum dengan produk itu. Jadi saya banyak sekali belajar tentang sebuah parfum, bagaimana menjalani bisnis, bagaimana kita berhadapan dengan banyak orang dan lain-lain sebagainya. Nah singkat cerita 4 tahun kemudian saya rasa pribadi saatnya saya ini belajar untuk mandiri dan saya putuskan saya keluar. Saya belajar untuk mandiri, bagaimana saya menciptakan brand saya sendiri dan juga bagaimana saya menciptakan bisa skincare juga gitu. Nah akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini muncullah brand parfum bernama Mibi Parfum dan juga ada skincare-nya. Tapi saat ini kita memang lebih fokus untuk nge-branding dan besarin Mibi Parfumnya. Nah menariknya mungkin yang seperti banyak tadi yang dibilang sama Abang Dariswan ya. Nah tentu menarik sekali dan saya juga banyak belajar dan saya juga banyak yang saya catat juga tadi itu yang dari penyampaian Bang Rizwan. Makasih Bang Rizwan ya. Nah terus saya mungkin lebih nggak banyak lah, saya mungkin nggak panjang saya mengobrol di sini. Mungkin makanya saya kasih judul saya tuh berwirausaha adalah seni gitu. Nah makanya saya lebih mau bercerita kenapa berwirausaha adalah seni gitu. Nah dulu ketika mendengar namanya berwirausaha atau usaha, saya berpikir bahwa berwirausaha ini adalah hal yang meribetkan, pusing gitu, terus menyeramkan ya. Maka dari sedikit banyak orang memutuskan untuk tidak berusaha gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu saya belajar juga dan sampai sekarang saya belajar. Ternyata berwirausaha ini adalah seni gitu. Tentu ketika kita mendengar namanya seni, pasti hal yang unik ya. Nah unik terus
kita hal yang apa yang menyerukan gitu, dan hal yang membuat orang ketika mendengar nama seni ini apa ya kalau saya mendengar nama seni gitu pasti hal yang menarik gitu. Nah makanya saya buatlah kayaknya berwisata adalah seni. Nah tentu saya juga banyak tulis di sini ya. Terus apa kaitannya seni dengan berwirausaha gitu. Nah, terus saya tulis seni dan berwirausaha atau entrepreneur sejatinya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi seorang entrepreneur dituntut untuk tetap memiliki jiwa seni agar manajemen perusahaannya lebih fleksibel, kreatif, dan inovatif. Di sisi lain, seseorang seniman juga harus mempunyai jiwa wirausaha agar hasil karya seninya bernilai ekonomis dan memiliki selling point tinggi di masyarakat. Jadi saya bilang jadi berwirausaha adalah seni. Nah, seni yang bagaimana gitu banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin teman-teman punya banyak bakat, nah jangan takut gitu. Jadi misalnya punya suka nih seni rujak ya, suka buat rujak aja gitu, buat rujak ya itu bisa menjadikan wirausaha. Jadi belajar ke depan bagaimana bukan hanya untuk mengkonsumsi saja, tapi bagaimana bisa diwirausahakan. Jadi kalau saya sih sekarang melihat bahwasanya apa yang saya bisa ini bisa menjadi peluang ke depannya, dan juga saya ada tulis di materi saya juga gitu. Jadi apa yang teman-teman ada bakatnya saat ini itu bisa diwirausahain gitu. Kita bisa jadi wirausaha di situ. Jadi ketika mendengar nama wirausaha jangan pusing-pusing nih mikir apa ya gitu. Harus jualan apa nih gitu. Jualan baju nih gitu. Fashion inilah nih gitu. Jadi nggak usah, mulai aja dari yang sederhana. Jadi mulai aja dulu apa yang kita bisa, kita mulai dari situ. Ya, jadi menariknya saya bilang bahwasanya berusaha adalah seni. Jadi jangan ribet-ribet ya. Jangan ribet mau buat usaha apa, bagaimana usaha ini bisa. Jadi mulai aja apa yang ada kita dulu. Oke, mungkin di pembukaan saya mungkin itu bisa langsung next aja. Mungkin kaosnya komplitnya pasti kita bisa lihat Google dari mana saja atau dan lain-lain. Tapi kalau saya bilang sih ya wirausaha adalah sebuah proses seni menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Nah, jadi apa yang kita bisa dan bisa menjadi peluang untuk kita pribadi dan bisa untuk banyak orang. Nah, apa itu usahanya? Banyak sekali. Jadi kita bisa mulai dari apa saja yang kita bisa dan tentukan apa yang kita mau jadi usahain. Nah, jadi jangan pusing dulu gitu. Seperti ada yang dibilang sama Bang Rizwan ya, nah, gitu. Jadi mulai saja apa yang mau kita bisa, apa yang kita mau usahain, mulai aja. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, wirausaha adalah sebuah proses seni menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Next Bang. Nah, ini menarik nih. Tujuan berwirausaha banyak sekali nih. Kalau saya dulu tujuan berwirausaha biar saya bisa makan ya, bisa untuk biaya hidup tinggal di Medan, kos. Karena dulu waktu saya belajar usaha diawalin sebenarnya saya udah kehabisan duit tuh waktu saya resign dari suatu pekerjaan saya udah kehabisan duit. Terus saya diajak teman saya untuk dijanjiin udah nanti ya pokoknya ayo ikut aku aja, nanti makan sama minum aman lah katanya gitu. Ya udah ikut aja gitu, terus ngobrol-ngobrol, ternyata saya ditemukan dengan salah satu owner parfumnya gitu. Oke, setelah ngobrol saya pulang ternyata teman saya menjadi reseller. Nah, menjadi reseller di salah satu brand produk parfum itu. Namun teman saya tadi itu dia mengelimpahkannya ke saya itu. Nah, kamu jual aja nih Bar katanya. Kamu jual aja, nanti habis uangnya laku barangnya untuk makan kamu. Nah,
Jadi ya akhirnya saya jual habis, terus saya jual habis. Nah, akhirnya saya juga jadi distributor gitu-gitu kan. Saya jual habis juga. Nah, jadi memang tujuan wirausaha tuh banyak sekali. Ada yang karena kebutuh duit, karena memang banyak sekali ya, karena pengen mau belajar banyak, mau berani mengambil resiko, banyak sekali lah kalau misalnya tujuan-tujuan orang. Tapi kalau saya pribadi berani mengambil resiko, tujuan berusaha, berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Jadi poinnya, tujuan berusaha adalah berani mengambil resiko, berbagai kesempatan yang ada. Jadi mungkin tujuan berusaha yang mungkin kita pribadi juga banyak. Nantinya mungkin teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalanin, yang sedang berwirausaha juga, pastinya tujuannya juga bisa berubah-ubah gitu. Yang dulunya niat pengen jadi entrepreneur besar, pengen jadi inilah gitu kan, ya nggak masalah, namanya juga proses dalam perjalanan. Tapi harapan saya bagaimana nantinya teman-teman bisa tahu dan maksud tujuan teman-teman, bagaimana tujuan teman-teman memulai usaha ini untuk apa. Nah, mungkin itu dari saya. Nextnya Bang, next Abang dah. Oke. Nah, ini biasa ya, banyak orang pasti, terus kenapa kita harus berwirausaha gitu. Ya, saya rasa dengan berwirausaha kita bisa menyalurkan ide-ide seni kita menjadi peluang gitu. Menjadi peluang, dan juga dengan berwirausaha kita dididik untuk kreatif dan berani mengambil keputusan, sehingga sebuah ide seni kita menjadi peluang yang menghasilkan pendapatan dan bisa menghasilkan pendapatan untuk banyak orang atau orang lain. Jadi teman-teman ya harus tahu kenapa saya harus memulai usaha ini. Yang pastinya banyak sekali. Bisa jadi karena tadi saya bilang, karena kenapa saya harus mulai ini, karena saya butuh duit, karena saya mau mengambil resiko, gitu-gitu. Tapi di perjalanan nanti harus bisa bagaimana kita menentukan kuat kenapa saya harus memulai bisnis ini ya, kenapa saya harus mulai usaha ini. Nah, mungkin itu yang dari saya, kenapa kita harus berwirausaha. Mungkin next Bang. Oh, slide yang satu lagi ada tuh Bang ya. Satu lagi Bang. Oke. Nah, benar, menarik ya. Jadi saya jadi buat teman-teman yang sedang berjalanin bisnis atau usaha atau sedang berwirausaha, yang saya mau katakan bahwasanya wirausaha adalah seni. Seni itu menarik. Jadi semakin kita dalamin usaha kita, semakin kita dalamin hal-hal unik yang akan banyak yang kita akan pelajari dari yang sedang kita kerjakan. Jadi ketika kita berhadapan dengan dengan temuan-temuan ketika kita menjalani bisnis kita, jangan takut, jangan menyerah. Nah, harus yakin dan percaya gitu. Nah, karena berwirausaha ini adalah seni gitu, menarik sekali. Nah, gitu kan, menarik sekali gitu. Jadi yang pertama, kuatkan mentalnya, yakin bahwasanya yang sedang kita kerjakan ini adalah hal yang seru sekali. Semakin kita dalamin, semakin banyak hal-hal baru yang akan kita temukan. Mungkin itu dari wirausaha seni. Nah, juga visi dan misi gitu. Jadi visi kita memulai usaha kita ini untuk apa gitu. Nah, terus bagaimana misi kita mensukseskan visi kita ini tadi, jadi apa yang harus kita lakukan supaya visi kita ini sukses. Jadi kita harus belajar itu juga gitu. Nah tentunya di wirausaha adalah seni dan visi dan misi ini, saya harap kita butuh seorang mentor lah. Nah, menariknya seperti dikatakan Abang Rizwan tadi, Bang Rizwan juga bersedia pula untuk konsul terkait tentang
usaha apa yang mau kita buat, itu menarik sekali. Dan saya pribadi dulu sangat mengharapkan sekali seorang sosok seperti Bang Ridwan ini. Ya alhamdulillahnya berapa tahun kemudian baru saya ditemukan dengan Bang Ridwan ya. Mungkin di lain waktu nanti saya bisa ngobrol di luar nih kan gitu. Nah, jadi memang kita butuh seorang mentor. Nah, dan juga menarik seperti dibilang Bang Ridwan tadi, mentornya jangan yang banyak-banyak juga gitu. Karena setiap mentor juga beda-beda gitu. Yang mana yang kita suka, mana yang kita bisa menyanggupinnya gitu. Nah, jadi saya rasa visi dan misi, apa visi yang mau kita buat untuk brand kita ke depan, terus bagaimana mensukseskan brand kita ke depan ini melalui misi ini tadi. Nah, dan juga bisnis plan ya. Jadi bisnis plan ini apa perencanaan yang mau kita buat di bisnis kita gitu kan. Nah, apa yang mau kita lakukan di bisnis kita sehingga bisnis kita ini bisa bisa segera tersebar di seluruh kota Medan. Juga kita harus persiapkan gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari media sosial, dari offline, dengan dari teman ke teman gitu kan. Dan saya juga belajar juga begitu bagaimana apa yang saya lakukan ketika saya bisnis plan, saya harus menentukan dan saya rencanakan apa yang membuat bisnis saya bisa segera dikenal banyak orang kan. Yang saya lakukan yang saya lakukan melalui media sosial, offline, teman ke teman, nongkrong, nah itu. Ketemu teman saya ceritain tentang bisnis saya, ketemu teman saya ceritain lagi dengan bisnis saya, pulang kampung saya obrolin lagi dengan teman-teman saya, sehingga brand saya atau usaha yang saya juga kan gitu. Jadi bisnis plan targetnya mau berapa kita jual, kalau jual minuman kan mungkin berapa cup, kalau saya jual parfum mau berapa botol yang kita buat per bulannya parfum ini gitu. Terus mau terdistribusi kemana aja ini parfum gitu. Skincare mau kemana aja terdistribusi ini gitu. Dan juga target yang saya selalu kalau di bisnis plan saya, berapa banyak dari 1 sampai 1 tahun berapa botol yang mau kita jual. Nah, tentunya kita harus kita tulis gitu. Harus kita tulis dan kita rencanain bagaimana bisa target ini tercapai dengan bisnis plan ini tadi. Terus juga bisnis plan. Nah, setelah berkembang bisnis ini, apa yang mau kita lakukan? Apakah ada bisnis lain yang mau kita buat? Nah, di sini mungkin penentunya ketika kita sudah menentukan bisnisnya, sudah kita kasih target, tembus targetnya tembus, mungkin kita bisa menambah brand baru. Bisnis apa yang mau kita buat lagi gitu. Nah, mungkin itu sih terkait tentang bisnis plan. Nah, ini yang paling menarik sekali kalau dalam bisnis, yang saya rasa dinamika dalam berbisnis. Mungkin gambarnya tuh mulai naik, senyum-senyum, lama-lama nangis tuh kalau gambarnya kalau kita lihat. Mungkin banyak sekali yang saya juga pribadi dulu waktu awal-awal saya jualan, saya merasakan ketika jualan, ini sering kali dinamika jualan. Pertama di jualan rame, 1-2 bulan rame, 3 bulan rame, 4 bulan, 5 bulan kok sepi, nyungsep gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Yang sering sekali akhirnya kita tutup outlet kita tutup usaha kita. Padahal sebenarnya kalau kita tarik dari awal, kita izin teman-teman ya, tadi ada gangguan koneksi ya. Mungkin saya ulangin, udah denger ya Kak Suci, udah denger ya Kak ya? Sudah Bang. Oke, makasih Kak, izin. Nah, mungkin yang tadi saya ulangin, mungkin dinamika dalam berbisnis menarik, mungkin kita harus di sini yang sering terjadi. Makanya mungkin sering kita temukan kok banyak orang berbisnis, kalau saya bilang bisnis tuh gampang sekali, buatnya bisa dalam waktu 3 hari. Tapi mempertahankan bagaimana mengembangkan bisnis kita, ini yang paling menariknya gitu. Jadi PR kita kalau kita melakukan bisnis apapun itu, kita pasti akan mengalami dinamika dalam berbisnis, pasang naik turun, dan di sini harusnya menjadi PR kita. Nah, kenapa di awal saya mulai rame ya? Nah,
kok di pertengahan kok makin turun, naik lagi, turun lagi. Bisa jadi pertama ya mungkin karena kompetitornya ada makin nambah, mungkin bisa jadi kualitasnya makin berkurang gitu kan, kualitasnya makin berkurang, terus inovasi kita juga flat di situ aja gitu, dan mungkin bisa jadi kitanya tidak ada, kurangnya persiapan lagi kan gitu. Jadi yang paling saya mau sampaikan di sini, dinamika dalam berbisnis jangan ditakutin. Ini menarik sekali. Dari sini PR kita, karena yang namanya bisnis akan naik dan turun gitu. Nah, kalau membuat bisnis ataupun usaha apakah gampang? Gampang sekali. Dalam waktu seminggu kita bisa buat usaha. Tapi pertanyaannya, bagaimana usaha yang sedang kita kerjakan ini bisa berkembang, bisa bisa jalan terus, target-target bisa tercapai melalui usaha yang kita sedang kerjakan ini. Nah, itu menjadi PR kita gitu. Saya rasa begitu juga. Yang saya mungkin menguatkan lagi memang dinamika ini dalam berbisnis, mungkin kita harus lebih banyak juga sharing kepada senior atau seperti kayak Bang Rizwan tadi, kita harus banyak belajar dengan Bang Rizwan, sharing apa yang harus saya lakukan ketika saya berhadapan dengan dinamika dalam berbisnis seperti ini gitu. Jadi harus sharing kita banyak-banyak seperti yang diajarkan dengan Bang Rizwan tadi ke banyak orang, apalagi banyak orang-orang sukses, apalagi orang tersebut kayak Bang Rizwan tadi bersedia pula untuk menurunkan ilmunya gitu kan, untuk menurunkan ilmunya kepada kita gitu. Jadi saya rasa kita ya bersyukur sekali kita bertemu dengan Bang Rizwan yang saya saya sangat tertarik sekali pengen ketemu nih gitu dengan Bang Rizwan gitu. Jadi poinnya mungkin dari dinamika dalam berbisnis, kita harus banyak belajar, jangan takut ketika terjadi kenaikan atau apabila terjadi kenaikan target kita tercapai, kita jangan cepat puas, inovasi lagi, kenapa bisa naik usaha saya ya. Nah, kalau turun lagi, kita evaluasi lagi, kenapa bisa turun ya. Nah, mungkin ada yang salah nih dari yang lain gitu. Nah, dan anggap itu hal yang biasa, dan naik dan turun, namanya juga jualan. Kalau naik terus, gak ada yang kerja nih, jualan semua kita. Begitu. Jadi kita tetap tetap yakin ya. Jadi itu hal yang biasa, naik dan turun, dinamika dalam berbisnis. Mungkin next Bang ya. Simpulan nih. Mungkin agak lebih cepat saya dari Bang Rizwan nih. Karena udah banyak dijabarin sama Bang Rizwan nih tadi nih kan. Mungkin saya lebih dikit aja gitu. Nah, jadi mungkin kesimpulannya bahwasanya yang saya mau sampaikan bisnis itu berwirausaha adalah seni. Jadi jangan pernah kita takutin bahwasanya berbisnis itu bukannya bahwa berwirausaha adalah seni, dan seni adalah karya yang bermutu. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya atau berkarya atau berseni dalam berwirausaha. Jadi berbisnis atau berwirausaha bukan hal yang menakutkan. Jadi mulailah berwirausaha dari sekarang. Nah, mungkin itu sih. Terima kasih dari saya Kak Suci ya. Mohon maaf lebih kurang ya. Terima kasih Bang. Langsung saja kita sesi tanya jawab ya Bang. Dari Khairul Baria dengan pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa berwirausaha bagi mahasiswa dan menghilangkan overthinking akan kegagalan usaha? Langsung dijawab apa gimana Bang? Bisa diulangi Kak, bagaimana cara menumbuhkan rasa berwirausaha bagi mahasiswa dan menghilangkan overthinking akan kegagalan? Oke, jadi menarik nih. Saya agak lari dikit. Jadi saya dulu nggak suka nonton drakor. Jadi teman-teman saya nonton drakor gitu kan. Saya agak aneh aja gitu. Terus saya coba-coba 1 episode, 2 episode, 3 episode, kok enak ya. Jadi yang pertama kita harus coba dulu gitu. Coba dulu. Mungkin kita bisa mulai gabung ke circle teman-teman kita yang berwirausaha.
kita tanya apa sih serunya berwirausaha, kan gitu. Nah, kalau kita sudah bertanya sama teman-teman kita, ya mungkin tidak menutup kemungkinan mindset kita mulai suka, diawali dengan suka dulu, suka berusaha. Makanya jangan juga salah sharing. Ada nanti mungkin teman kita yang mungkin dia lagi frustasi dalam bisnisnya, waktu kita tanya dia bilang gak enak nih bisnis nih, seru apa tumpur segala macem. Nah juga dia harus tepat juga nanyanya ke siapa gitu. Dan pasti jawabannya rata-rata berusaha itu adalah hal yang seru sekali gitu. Dan kita bisa banyak belajar hal-hal baru, dan kita bisa mengasah kemampuan kita. Oh ternyata saya berhadapan dengan resiko tuh seperti ini ya gitu. Rupanya saya pribadi dulu, oh ternyata saya lemah ya ketika saya dihadapkan dengan hal-hal seperti ini gitu. Nah jadi, ketika saya lemah, saya harus tahu, saya harus ketemuin siapa. Makanya kita butuh mentor lah, supaya kita tidak terlalu overthinking berlebihan gitu kan. Nah nanti ya insya Allah si mentor tadi akan akan mencairkan atau mengarahkan kita supaya kita tidak menjadi seorang yang overthinking. Mungkin membalikkan bahwasanya ya seru gitu. Mungkin dari saya itu Kak, jawaban dari saya Kak Socia. Iya Kak? Baik Bang, untuk pertanyaan kedua, izin bertanya Bang. Okay. Dari Nadia. Ya. Kenapa Abang menamakan produk Abang tuh Mibi Parfum? Menarik sekali nih. Jadi Mibi Parfum itu artinya, itu sebenarnya M-nya itu saya ambil dari Maimun ya, ikon kota Medan. Maimun. Nah, Maimun tuh bahasa Arab, itu banyak tuh filosofinya tentang seorang yang bekerja keras, seorang yang tangguh, yang berani gitu. Jadi pas sekali tuh ikon kota Medan, dan saya suka dengan hal-hal yang berani, yang tangguh gitu kan, dan orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau itu M-nya Maimun. Kalau I-nya itu itu bahasa Jepang ya, artinya Izumi. Izumi adalah bahasa Jepang artinya air yang mancur. Kalau kita tahu air adalah sumber kehidupan, banyak orang, mau itu manusia, tumbuhan dan hewan, air. Nah, dan air yang mancur beda dengan air yang biasa saja. Kalau air mancur, air yang berani mendobrak hal yang baru. Makanya ya, saya tertarik dengan bahasa Jepang artinya Izumi, air yang mancur, air yang mendobrak, air yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak sumber menjadi kehidupan untuk alam semesta. I-nya begitu. B-nya beauty ya, kecantikan. Kecantikan. Mungkin itu sih Kak Sucia dari nama brand saya Mibi. Baik, terima kasih kepada Bang Dafali. Gimana nih teman-teman? Seru nggak? Seru dong pastinya. Udah pastinya. Kita sudah banyak menambah ilmu ya. Kayak tadi ada tips and trik berwirausaha, cara menumbuhkan wirausaha, terus tuh gimana ya selera konsumen itu untuk biar supaya lebih menyukai suatu produk gitu. Kayaknya sudah cukup kali ya, kita sudah tuntas mengenai berwirausaha. Langsung saja kali ya yang ditunggu-tunggu ya pastinya, apalagi kalau bukan Games Kahoot. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Games Kahoot ini mengenai materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber. Dan langsung saja, Games Kahoot ini akan dipandu oleh teman kita yang kece badai. Siapa lagi kalau bukan saudara Ferdi Ardiansyah Putra.